Gimana kabar kamu hari ini? Gimana hari-hari kamu di sepanjang 2021 ini? Tapi selagi kita mau berproses dan punya harapan baik, aku rasa itu baik kok. Hai, aku Adela. Selamat datang di podcast Catatan Pinggir. Udah lama banget kayaknya aku gak nyapa kamu-kamu semua di podcast ini. Udah lama banget gak nyapa teman-teman pendengar semua di podcast ini. Udah lama juga kayaknya aku gak pegang mikrofon kayak gini. Gak ngomong lagi di depan mikrofon kayak gini sekarang. Tapi setelah sekian banyak hari, minggu, dan bulan, dan akhirnya aku kembali lagi ngasih nyawa ke podcastku ini yang beberapa waktu lalu lagi mati suri. Sebenarnya episode kali ini tuh spesial buat aku, spesial buat podcast Catatan Pinggir, karena episode ini tuh jadi pertanda bahwa podcast ini tuh hidup lagi, bersuara lagi gitu loh. Jadi mungkin di episode kali ini khusus buat aku ngomong random, cerita random atau sharing apa aja yang kepikiran di aku saat ini sekarang, itu yang aku take. Jadi mungkin kalau sesekali nanti nyelip curhat colongan, mohon dimaklumi aja ya. Dan ini juga sebenarnya jadi warming up juga buat aku. Warming up buat aku buat bersuara lagi, recording lagi, editing lagi, pokoknya podcasting lagi. Setelah beberapa lama sebelum nantinya bakal ada episode-episode lain. Dan semoga juga tetap bisa kamu dengerin di podcast ini. Nah, kenapa aku bilang sharing random atau sekedar cerita bebas dari aku? Karena saat ini tuh aku tuh nggak pakai skrip sama sekali. Sebenarnya di episode-episode lain, di episode-episode sebelumnya itu aku selalu nyiapin skrip buat aku baca di setiap episodenya. Skrip itu biasanya isinya soal poin-poin apa aja yang bakal aku sampein, poin-poin per materi, poin-poin per topik, per pembahasan, highlight apa aja, atau kutipan-kutipan apa aja, sumber-sumbernya dari mana, dari YouTube kah, dari Google kah, atau dari buku-buku yang aku baca, atau garis-garis besar dari setiap pembahasan di setiap episodenya gitu. Tujuannya supaya tiap pembahasan itu jadi nggak melenceng kemana-mana, tetap nyambung, tetap bisa keukur skop materinya, keukur juga durasinya, karena beberapa pembahasan itu menyangkut soal-soal yang krusial, kayak soal kesehatan, psikologi, jadi gak bisa sembarangan kan. Dan juga membantu aku buat gak bingung ngomong apa, takut salah sebut juga, jadi gak banyak diem, gak banyak blank, gak banyak Nah, balik lagi kayak yang aku bilang tadi, di episode ini tuh aku gak pakai skrip sama sekali. Jadi bisa dibilang saat ini tuh aku ngomong sebebasnya aku, serandomnya aku. Jadi apa yang kepikiran saat ini, itulah yang kalian dengar. Jadi mungkin bakal banyak hal-hal random yang gak nyambung, atau mungkin loncat ke sana ke sini, atau bisa jadi nanti ada curhat colongan maybe. Gak tahu juga. Dan gak ada pembahasan khusus juga di episode kali ini. Tapi tetap aku akan berusaha mengarahkan apa yang akan aku sampaikan ini masih bisa lah bikin kamu tetap stay dengerin aku cuap-cuap yang gak jelas, dan ngomong yang random yang gak tahu arahnya mau kemana. Dan pengennya juga di episode ini aku bahas seputar hal-hal yang ringan-ringan aja, yang simpel-simpel aja, jadi masih bisa bikin kamu gak bosen untuk dengerin sampai akhir. Dan satu hal juga yang jelas yang aku tahu, nanti dengan gak adanya skrip kayak gini bakal bikin aku lama dalam proses editingnya, karena pasti bakal banyak bagian-bagian yang aku cut, part-part yang aku buang, part-part yang gak penting atau part-part yang ngawur, yang udah kelewatan kemana-mana. Tapi udahlah, intinya di episode ini aku mau enjoy aja, mau ngomong apa aja, mau sharing apa aja, sharing anything ke kamu semuanya yang lagi dengerin saat ini. Episode ini juga jadi episode warming up buat aku untuk kembali lagi aktif di podcast, karena setelah beberapa bulan hilang dari podcast, kalau nggak salah terakhir aku publish episode itu di Juli ya Juli kemarin, dan setelahnya hilang gitu aja.
Jadi harapannya ini bisa jadi pembuka kembali buat aku kembali aktif di podcast. Oh ya, ini juga penting buat aku sampaikan ke teman-teman semuanya yang juga jadi alasan aku untuk kembali aktif di podcast. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat kamu, buat teman-teman pendengar podcast Catatan Pinggir yang aku sendiri juga gak nyangka. Banyak dari kalian yang tanya ke aku, mana nih episode barunya? Kok udah lama gak aktif lagi? Gue nunggu loh cerita-cerita atau sharing-sharingnya di podcast. Kadang podcastnya tuh juga bikin gue mikir atau apalah gitu mereka ngomongnya. Ada lagi yang bilang podcastnya bisa nemenin di perjalanan macet-macetan pulang kantor gitu. Ada juga lagi yang bilang podcastnya suaranya bisa nemenin tidur. Nah ini aku gak tahu nih, yang katanya bisa nemenin tidur, mungkin suara aku nih bikin ngantuk, atau memang podcastnya ngebosenin, atau memang suara aku ternyata bikin nyaman. Iya. Tapi apapun itu, aku mau ucapin terima kasih banget buat kamu semua, buat teman-teman pendengar semuanya yang kasih feedback dan respon-respon yang positif juga buat aku dan podcast Catatan Pinggir. Masih nungguin juga podcast ini aktif lagi. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Ini juga jadi salah satu alasan aku untuk ngomong ke diri sendiri untuk bilang, ayo aktif lagi yuk, ngomong lagi yuk, bersuara lagi yuk di podcast gitu. Karena kadang aku mikir podcast Catatan Pinggir ini tuh nggak ada apa-apanya dibanding podcast-podcast yang lain yang bertebaran di luar sana. Dan balik lagi juga sih sebenarnya tujuan aku di podcast ini dari awal adalah untuk kepentingan pribadinya aku, yaitu mau sekedar bercerita, mau sharing anything yang aku mau, ya, yang kadang apa yang pengen aku sampaikan ini tuh nggak tersampaikan ke orang-orang gitu, atau kesimpan sendiri aja di kepala. Jadi tempat juga buat aku nyalurin hobi, latihan juga buat aku untuk bicara, untuk bisa komunikasi dengan lebih baik dan didengar sama publik. Jadi ya podcast ini terkesan gak konsisten gitu, walaupun sebenarnya dalam setiap episodenya itu aku tuh idealis banget sih, selalu berusaha maksimal dalam nyiapin satu episode yang pengennya jadi perfect dalam versi aku gitu. Dan mungkin itu juga yang bikin aku kadang gak konsisten buat publish episode di setiap minggunya maksudnya. Karena aku butuh cukup waktu untuk mempersiapkan satu episode aja. Dan sebenarnya aku juga gak mikirin angka pendengar, persaingan di dunia perpodcastan, coba-coba ikutin tren atau apalah di luar sana. Tapi ternyata di luar dugaan aku, respon dan feedback dari kalian itu di DM atau ngobrol-ngobrol langsung ke aku ternyata sepositif itu. Itu yang bikin aku kayak, ayo dong aktif lagi di podcastnya ini ternyata diterima dengan baik sama teman-teman pendengar. Jadi terima kasih banyak buat kamu dan semua teman-teman pendengar yang udah support terus aku dan podcast Catatan Pinggir. Anyway, ini penting gak sih kalau aku sedikit cerita kemana aja aku selama beberapa bulan ini? Karena ini juga mungkin nyambung dengan kenapa aku aktif kembali di podcast. Tapi kayaknya penting gak penting sih. Penting gak penting, tapi semoga bisa tetap diambil hal-hal baiknya ya. Nah jadi beberapa bulan ini tuh memang aku sedang banyak banget hal yang dihadapin yang membuat aku juga perlu waktu untuk diri aku sendiri dan recovery. Dari pertengahan tahun ini aku dan keluarga juga baru dapat musibah. Akunya pribadi juga ada musibah sendiri. Sempat beberapa kali sakit juga. Aku resign dari kantor yang lama dan alhamdulillah gak perlu waktu lama aku juga dapat kerjaan baru di kantor yang baru. Jadi aku harus urus pindahan. Di kerjaan yang baru juga banyak hal yang perlu aku sesuaikan, jam kerja yang berbeda, skop dan porsi kerja yang juga berbeda, cara kerja yang juga berbeda, dan aku juga sempat beberapa kali sakit di beberapa waktu kebelakangan. Alhamdulillah tapi bukan COVID.
Sejauh ini aku masih, dan semoga terus dijauhkan ya dari COVID, amin. Dan menuju penghujung tahun ini sebenarnya keadaannya berangsur membaik. Kalaupun belum baik, aku tetap harus lebih baik, walaupun dalam keadaan terburuk sekalipun. Dan voila, di sini aku sekarang kembali hadir bersuara lagi di sini, dan semoga kalian tetap mau dengerin podcastku, hadir dan berikan support, dan gak capek dengerin aku ngomong ono ini yang kadang bikin bosen juga di telinga kalian. Terima kasih sekali lagi. Oh ya, proses recording episode ini tuh di Oktober sebenarnya. Aku gak tahu akan publish di Oktober juga, atau mungkin di November, atau maybe di Desember, gak tahu. Tapi aku cuma mau bilang, ini tuh udah akhir tahun. Kadang aku juga baru ngeh, oh iya ini tuh udah akhir 2021 loh. Udah mau kelar nih. Udah mau 2022 nih. Dari tadi aku banyak ngomong ini itu ke teman-teman semua, tapi aku belum ada nih nyapa teman-teman pendengar. Gimana kabar kamu hari ini? Gimana hari-hari kamu di sepanjang 2021 ini? How's your life? Kalau dari aku mau sampaikan ke kalian semua, apapun itu, gimana pun itu, tetap lakuin yang terbaik. Usahain selalu berikan yang terbaik. Karena aku percaya apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima dari semesta, dari Tuhan, itu adalah hal yang terbaik. Jadi upayakan juga lah yang terbaik yang kita lakukan, yang kita berikan. Mungkin hasilnya gak baik-baik amat atau bahkan buruk, tapi dengan kita udah mengupayakan, itu baik. Sangat baik menurut aku. Aku tahu banget banyak hal yang aku lakukan ini itu banyak kurangnya, banyak gak benernya. Tapi kadang aku coba untuk gak diem aja, untuk mencari tahu apa yang salah dan belajar dari kesalahan itu. Berusaha untuk cari tahu gimana caranya, gimana cara buat belajar, apa yang bisa aku pelajari, di mana aku bisa belajar. Dan dari semua proses, dari semua refleksi diri, penyadaran, penerimaan, dan pembelajaran itu pun bisa jadi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Tapi selagi kita mau berproses dan punya harapan baik, aku rasa itu baik kok. Aku pribadi di sepanjang 2021 ini ujiannya banyak banget. Aku sering ngerasa emosiku under control. Kepalaku berisik, tapi aku bilang ke diri aku sendiri, yuk berproses yuk, upayakan yang terbaik. Jangan paksakan dan jangan berusaha mengendalikan apa yang gak bisa kita kendalikan, apa yang di luar dari kendaliku gitu. Yang paling penting, hargai tiap satu prosesnya. Dan kasih reward buat diri sendiri, penghargaan buat diri sendiri atas setiap hal-hal kecil atau sekecil apapun yang berhasil kita lewati. Ngomongin soal penghujung tahun, kalian udah kepikiran belum? Buat 2022 nanti akan ada rencana apa? Atau masih bikin resolusi-resolusi kayak tahun-tahun lalu? Atau mungkin gak ada sama sekali, just let it flow atau ikutin arah angin? Kalau dirasa resolusi itu kurang tepat, coba bikin plan aja deh buat tahun depan. Merancang rencana itu juga perlu sih menurut aku. Nentuin goals, dari goals-goals yang kecil sampai dengan goals-goals yang besar. Plan keuangan atau plan lain. Dan kalau bisa, diselaraskan juga dengan hasil recap kita di 2021 ini. Coba recap apa aja yang udah kita lewatin, apa yang kita dapetin, dan semua halnya selama 2021 ini. Dari hasil recap itu kita bisa jadi bahan buat refleksi kita, buat koreksi diri kita. Nextnya kita akan belajar dari situ gitu loh, untuk rencana baru nanti di 2022. Dan mungkin kita bisa lebih siap secara mental kalau hal-hal yang gak baik datang lagi nanti di tahun depan. Sebenarnya 2021 ini juga tahun yang spesial buat podcast Catatan Pinggir. Karena nanti di tanggal 3 Desember itu genap 2 tahun podcast Catatan Pinggir itu mengudara, bersuara, dan bisa didengar di platform-platform podcast. Jadi untuk anniversary untuk anniversary podcast Catatan Pinggir nanti, sebenarnya aku udah ada rencana buat kasih beberapa hal baru sih. Bukan hal baru sih sebenarnya, tapi hal-hal yang mungkin agak beda.
Aku nggak bisa bilang itu baru, tapi ya beda aja. Aku nggak bisa bilang itu beda yang lebih wow atau bisa jadi biasa aja. Itu tergantung kalian yang menilai juga sih. Tapi yang jelas tiap episodenya nanti aku selalu berusaha untuk kerjakan dengan semaksimalnya aku. Dan mungkin ke depan pengen lebih sederhana aja konsepnya dan simple aja konsepnya. Itu juga akan mempengaruhi aku bisa konsisten dan aktif lagi setiap minggunya upload, publish episode baru di podcast Catatan Pinggir. Karena aku juga pengen podcast ini tuh tetap ada, tetap hadir, tetap bisa bersuara, karena ini juga jadi media self healing buat aku. Yang jelas aku akan terus berbagi hal-hal baik di setiap episodenya. Kayaknya aku udah mulai bingung mau ngomong apa lagi. Ini udah berapa menit? Lumayan ya. Mungkin aku tutup aja episode ini. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Maaf kalau ada banyak kesalahan-kesalahan penyampaian aku yang mungkin membosankan juga buat kalian. Tapi terima kasih sekali lagi untuk semua dukungan, support, semua kritikan juga dan semua saran-saran dari kalian. Dan selalu di setiap episodenya aku sampaikan ke kalian, teruslah berbagi hal-hal baik.